Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan pengantar kimia dasar ini, meskipun tidak lewat tatap muka atau e-learning ya. Oke, kita akan lanjutkan diskusi kita sebelumnya. Ini sudah kita bahas, tapi saya ulangi lagi supaya bisa dijadikan untuk bahan latihan ya. Kalau rekam kan bisa didengarkan berkali-kali. Jadi kalau ada yang belum jelas, ya ulangi lagi ya. Lagi-lagi buku yang akan kita gunakan adalah Chemistry, Chang and Goldsby, pengarangnya, edisi ke-12. Ini bisa kalian dapatkan di perpustakaan ya. Kita juga punya soft copy-nya. Nanti mungkin saya share ke ketua kelas untuk bisa digunakan secara terbatas ya, tidak untuk didistribusikan secara umum. Oke, kita ulangi lagi ketika kita bicara tentang chemistry ya. Apa ini yang terlintas di pikiran? Oke. Nah, tentu saja adalah ilmu yang mempelajari tentang zat, berbagai macam zat ya, serta perubahan yang terjadi atasnya ya. Jadi yang akan kita pelajari adalah zat, macam-macam zat dan perubahannya. Oke. Kenapa seperti itu? Ya karena tanpa kita sadari kita sudah sangat familiar dengan proses-proses kimiawi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, misalnya kita ketika memasak kita memakai gula ya, sukrosa, gula pasir itu. C12, H12, O11 dan juga garam, NaCl untuk menambah rasa makanan. Kita juga menggunakan soda kue ya, natrium bikarbonat supaya adonan donat kita misalnya bisa mengembang ya. Kita juga memasak menggunakan presto cooker supaya bandeng kita tulangnya menjadi lunak ya. Nah, kita juga bisa meneteskan perasan lemon agar potongan-potongan apel kita atau pir ya, kalau dibiarkan kecoklatan tuh di udara ya, ketika kita tetesi dengan lemon, vitamin C, antioksidan, dia bisa tidak berwarna kecoklatan ya. Atau kita juga bisa mengamati bahwa ternyata air dan minyak tidak bercampur ketika kita membuat kaldu ayam ya. Nah, salah satu tujuan mata kuliah ini adalah untuk memberikan knowledge ya, atau insight bahwa ada mekanisme-mekanisme fisik, mekanisme-mekanisme kimiawi di belakangnya bekerja ya, sehingga membantu kita untuk menganalisis. Nah, contohnya seperti ini ya. Bagaimana sabun dapat menghilangkan kotoran dari badan ya, dan pakaian kita ya. Kenapa WHO menginstruksikan untuk mencegah virus corona cuci tangan pakai sabun sering-sering ya. Bagaimana ya? Nah, itu karena sabun memiliki sifat yang amfoterik ya. Dia memiliki molekul yang ada ekor dan ada kepala ya. Ekornya tidak larut dalam air, dia larut dalam minyak, dalam kotoran, dalam kulit virus ya. Sedangkan kepalanya, head ini misalnya, dia larut dalam air, tailnya dia larut dalam minyak ya, atau lemak ya. Kita tahu bahwa dinding membran dari virus corona itu misalnya adalah terbuat dari lipid bilayer ya. Jadi ketika tailnya larut dalam kulitnya, kepalanya larut dalam air, maka virus-virus tersebut akan terbawa air, sabun ya. Itu ya. Atau kenapa besi mudah berkarat ketika terkena air dan udara ya. Ya karena dia teroksidasi. Besi ini cukup reaktif, bereaksi dengan oksigen membentuk karat besi ya. Atau bagaimana, kenapa tadi potongan-potongan apel kita berwarna kecoklatan ya, ketika dipotong, terekspos oleh udara ya, karena ada reaksi oksidasi di sana ya, sehingga hasil pembakaran seperti ini, seperti berkarat ya, hasil pembakarannya kecoklatan ya. Kita bisa prevent, mencegahnya dengan meneteskan antioksidan, misalnya vitamin C ya, asam askorbat ya. Atau misalnya kenapa kita makan cabai yang pedas ya, di SS misalnya, pedasnya nggak hilang meskipun kita sudah minum air 3 gelas ya. Kenapa ya? Karena molekul pedas ini capsaicin
ini bersifat tidak polar ya. Ini kita lihat gugus CH ini ya. Tidak larut dalam air. Untuk menghilangkan pedas bagaimana? Ya, kita bisa minum dengan susu ya, dia melarutkan senyawa pedasnya ya, dan sebagainya. Nah, oke. Ketika kita tadi belajar kimia adalah mempelajari tentang zat, maka kita harus tahu zat itu apa ya. Di kimia kita definisikan sebagai segala sesuatu yang menempati ruangan. Jadi dia memiliki volume ya, dan juga memiliki massa. Nah, kita sebut sebagai zat ya. Di kimia zat bisa kita definisikan menjadi dua, kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama disebut sebagai zat tunggal ya, yang dia memang terdiri dari satu komponen saja, komposisinya definitif atau konstan ya. Misalnya air ya, dia H2O ya, amonia NH3, oksigen O2, besi atau Fe ya. Atau kita bisa juga zat dapat berupa campuran lebih dari satu zat tunggal ya. Misalnya udara adalah campuran dari berbagai macam zat. Ada nitrogen, ada oksigen, ada karbon dioksida, ada H2O, uap air ya. Atau susu campuran dari air, ada kasein, protein susu, ada kalsium dan sebagainya di sana ya. Soft drink tadi air, ada gula, ada sodium bikarbonat ya. Bukan sodium bikarbonat ya. Ada asam karbonat, maaf ya. Dan juga semen kita ada batu gampingnya, ada dan macam-macam komponennya ya. Itu kita sebut sebagai campuran. Jadi zat ada satu, zat tunggal, dua, campuran ya. Nah, zat tunggal sendiri kita bisa bedakan menjadi satu unsur ya. Intinya unsur adalah sesuatu yang partikel terkecil penyusunnya tidak dapat diuraikan lagi menjadi komponen-komponen ya. Nah, unsur ini artinya partikel penyusunnya berupa atom ya. Sudah. Kalau misalnya kita punya besi ya, partikel penyusun terkecil-kecilnya adalah atom besi ya. Nah, dan yang kedua kita juga punya namanya senyawa. Senyawa itu yang penyusunnya merupakan gabungan dari beberapa unsur. Dengan kata lain, kalau kita lihat partikel paling kecilnya adalah molekul ya. Contohnya ini air adalah H2O ya. Penyusunnya terkecil, terdiri dari atom-atom hidrogen dan oksigen yang membentuk molekul air H2O ya. Oke ya, bisa dimengerti. Oke, tadi adalah tentang zat tunggal. Kalau campuran bagaimana? Juga sama. Campuran juga kita bisa bedakan menjadi suatu campuran yang homogen, yang merata ya. Komposisinya seragam. Misalnya udara ya. Udara kan hampir merata ya. Kita tidak bisa bedakan udara di Jogja, udara di Jakarta, udara di desa, di kota, hampir komposisinya sama. 78 nitrogen, 18% oksigen, dan yang lain-lainnya ya. Ini kita sebut sebagai seragam. Atau kita membuat larutan gula dalam air ya. Ketika kita sudah larutkan gulanya dan airnya, dia tercampur sempurna, homogen. Kita tidak bisa bedakan bahwa yang di atas gelas misalnya dia lebih banyak gulanya, di bawah gelas, yang gelas bagian bawah sedikit gulanya, kita tidak bisa membedakan ya. Semuanya homogen, merata. Nah, yang kedua, campuran juga bisa bersifat heterogen ya, tidak merata, komposisinya tidak seragam ya. Contohnya kalau tadi berbeda dengan gula, kita larutkan pasir di dalam air ya. Pasir tidak larut ya, jadi bagian-bagian atasnya mungkin ada pasir-pasir yang kecil atau pasirnya lebih sedikit, lebih banyak airnya. Sedangkan bagian tengah komposisi pasirnya lebih besar, bagian bawahnya wah itu cuma pasir saja mungkin ya, dan batu-batu yang lebih besar. Nah, itu kita sebut sebagai campuran yang heterogen. Nah, campuran juga selain dibedakan dari sifatnya, juga bisa dibedakan dari kestabilannya ya.
Dari kestabilannya kita bisa dapatkan campuran dapat berupa larutan ya, yang stabil. Tadi susu, larutan gula, larutan garam, ya, udara, kita sebut sebagai larutan. Dan juga kita sebut sebagai koloid, sesuatu yang harusnya tidak bercampur, tetapi karena ukurannya kita buat menjadi sangat kecil, dia bisa bercampur. Contohnya susu, itu kan protein dalam air, ya. Protein ini harusnya tidak larut dalam air, tetapi karena kita buat ukurannya kecil, maka dia bisa larut dalam air, ya. Nah, yang lain adalah santan. Santan dalam air, santan itu kan minyak kelapa. Minyak dan air harusnya tidak bersatu. Tapi karena ukurannya kecil dengan sesuatu zat-zat tambahan lain, dia bisa bercampur, ya. Kita sebut sebagai koloid. Nah, kita lihat kalau larutan tadi sangat stabil, ya, hampir tidak akan terpisahkan antara pelarut dan zat terlarutnya, ya. Air dan gula kita diamkan semalam ya akan tetap menjadi air dan gula, kita diamkan seminggu juga akan tetap menjadi air dan gula. Tapi koloid ini agak berbeda, ya. Dalam jangka pendek dia cukup stabil. Susu misalnya, ya, kita biarkan 1 jam ya dia akan tetap tercampur, kasein dan airnya akan tercampur. Tapi kalau sudah berhari-hari, nanti kita lihat akan terpisah, ya, bagian air di bawah, bagian proteinnya di atas. Santan juga seperti itu, ya. Kayak yang kita sering masak misalnya, santan kita peras, kita tinggal beberapa jam, 2 jam, nanti akan terpisah, ya, bagian atasnya yang berwarna putih, berminyak-minyak itu, bagian bawahnya air, ya. Nah, ini stabilannya kurang stabil dibanding larutan. Kita sebut sebagai koloid, ya. Nah, satu lagi terakhir kita sebut sebagai suspensi. Nah, suspensi ini benar-benar tidak stabil, ya. Dalam waktu singkat saja. Seperti kita mencampur pasir dalam segelas air, ya. Kita aduk, dia rata. Atau kopi, biji kopi, ya. Kopi bukan kopi saset, ya, kopi bubuk itu, ya. Kalau kita aduk, dia merata, tapi lama-lama dia mengendap di bawah, ya. Nah, yang seperti itu kita sebut sebagai suspensi, ya. Jadi secara sederhana kita bisa klasifikasikan zat ada 2, ya, berupa campuran, berupa zat tunggal, ya. Campuran, misalnya campuran pasir, campuran kita bisa pisahkan dengan pemisahan fisis, misalnya campuran pasir dan styrofoam, ya, kita campurkan secara fisis. Bagaimana? Ya, masukkan aja air, ya, pasir akan mengendap, styrofoam akan mengapung. Nah, ini kita sebut sebagai pemisahan fisis, ya. Nah, campuran bisa campuran homogen, bisa juga campuran yang heterogen, ya. Adapun zat tunggal bisa berupa senyawa, juga bisa berupa unsur, ya. Dari senyawa menjadi unsur ini kita bisa lakukan pemisahan kimiawi, misalnya senyawa air H2O, ya. Kita bisa hidrolisis H2O, ini bukan hidrolisis, ya. Elektrolisis, kita celupkan elektroda positif dan negatif, kita listrik, airnya ini akan terpisah menjadi unsur penyusunnya, ya, yaitu hidrogen dan oksigen, ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai pemisahan kimiawi, ya. Cukup jelas, ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita mempunyai pasir besi, ya, dari pesisir pantai selatan Jogja misalnya, ya. Ini terdiri dari mineral magnetit, ini pasir besinya. Kita lihat, ya. Ya, kalau di pantai kan di Jogja agak bersifat agak berwarna hitam-hitam nih, ya. Nah, ini terdiri dari magnetit yang bersifat magnet atau Fe3O4, ya. Sisanya yang warna agak coklat muda ini, bagian besar adalah alumino silikat misalnya, ya. Komponen magnetit dapat dipisahkan dengan komponen non magnetiknya, ya, melalui proses yang kita sebut sebagai magnetic separation. Misalnya kita gunakan medan magnet untuk memisahkan, maka yang bersifat magnet akan menempel, yang tidak bersifat magnet akan tetap tinggal di pasir, ya. Ini yang alumino silikat misalnya, ini yang magnetit,
ya. Nah, magnetit ini kan besi nih, biji besi ya. Ada Fe3O4-nya. Fe yang bereaksi dengan O, atau bisa kita sebut sebagai karat besi ya. Nah, ini kita bisa olah lebih lanjut dalam sebuah sistem proses yang namanya blast furnace ya. Ini biji besinya ditaruh dari atas, dari bawah ditiup udara panas ya, dan dipanaskan juga ya. Maka besi yang ini meleleh, O-nya akan bereaksi dengan karbon ya, menghasilkan CO2, tinggal besinya aja. Maka kita dapatkan lelehan besi di sini ya. Cairan besi ya, molten iron. Nah, ini prosesnya kita sebut sebagai blast furnace ya. Biji besi direaksikan dengan karbon dan udara, menghasilkan logam besi. Cairan logam besi ini molten iron, dan sisanya apa? Karbon dioksida ya, karbon yang kita reaksikan dengan oksigen di sini ya, karbon dan oksigen menghasilkan karbon dioksida yang keluar lewat cerobong asap di pabrik smeltering ya. Nah, misalnya pertanyaan, mana hasilkah dari zat-zat di atas yang merupakan campuran ya? Zat tunggal, unsur senyawa, mana yang disebut sebagai proses pemisahan fisis, dan mana pemisahan kimiawi? Mana yang campuran? Nah, tentu saja tadi kita lihat ya, campuran itu sesuatu yang bisa dipisahkan dengan pemisahan fisis ya. Nah, maka kita bisa sebut ini sebagai campuran ya. Pasir besi, campuran dari magnetit dan aluminosilikat ya. Ini campuran. Nah, udara juga campuran ya. Di sini udara kan ada nitrogen, ada oksigen, dan sebagainya. Oke. Kalau zat tunggal mana? Nah, zat tunggal ya ini masing-masing ini. Magnetit ini zat tunggal, bentuknya senyawa ya. Aluminosilikat juga zat tunggal, tapi bentuknya senyawa ya. Mana lagi? Karbon dioksida ini adalah zat tunggal yang bentuknya senyawa ya. Ada juga zat tunggal yang bentuknya unsur, misalnya karbon, besi ya. Ini zat tunggal yang bentuknya unsur ya. Maka kita tahu proses pemisahan fisis mana? Ya, proses yang memisahkan campuran menjadi zat tunggal. Contohnya ya magnetic separation ini disebut sebagai proses pemisahan fisis. Kalau pemisahan kimiawi yang memisahkan sebuah senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya. Kita lihat di sini di proses blast furnace ya, bahwa senyawa Fe3O4 dipisahkan menjadi besi dan karbon dioksida ya. Maka dia disebut sebagai proses pemisahan kimiawi. Oke, selanjutnya perubahan zat. Zat kita bisa definisikan berubah secara fisis maupun berubah secara kimiawi. Berubah secara fisis artinya perubahan yang terjadi itu tanpa merubah komposisi zat. Ya, misalnya kita punya zat yang sama, air, apa rumus molekulnya 2O ya, 2O. Nah, misalnya kita padatkan air ini menjadi state padat ya, solid, es batu ya. Itu apa rumus molekulnya? Ya sama, H2O ya. Kemudian kita panaskan es ini menjadi mencair menjadi air. Rumus kimianya apa? Ya sama, H2O juga ya. Air kita panaskan lebih lanjut menjadi uap air. Rumus kimianya sama, H2O ya. Jadi baik es, air maupun uap air sama-sama memiliki komposisi H2O ya. Ini maka perubahan yang terjadi dengan pemanasan dan pendinginan ini, hal yang sama juga terjadi ya, pendinginan. Dari gas uap air menjadi air saat pengembunan misalnya, atau air menjadi es misalnya pas musim dingin di salju ya, menjadi salju. Maka proses pemanasan dan pendinginan ini hanya perubahan fisis karena komposisi zatnya tetap ya. Yang kedua ada lagi namanya perubahan kimiawi
ya, perubahan zat yang disertai dengan perubahan komposisi kimiawinya. Misalnya gas hidrogen kita bakar dalam udara, ya, maka terbakar dengan oksigen menjadi uap air, ya. Maka ini sudah berubah komposisi awalnya hidrogen H2, ya, dan udara apa? Oksigen O2 misalnya, ya. Komposisi akhirnya sekarang dia menjadi H2O, ya, berbeda jauh, ya. Nah, ya, proses-proses perubahan yang seperti ini kita sebut sebagai perubahan kimia atau reaksi kimia. Nah, contohnya misalnya sebuah zat mula-mula pada kondisi A, ini awalnya, ya, awal, kemudian mengalami perubahan menjadi kondisi B, C, dan D. Kira-kira mana yang perubahan fisis, mana yang perubahan kimiawi, ya? Mengapa? Ya. Nah, tentu saja bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Penyusunnya adalah molekul, ya. Satu molekul hijau, satu molekul merah. Selama komposisi hasil akhirnya masih satu molekul hijau dan satu molekul merah berikatan, satu atom hijau dan satu atom merah berikatan, maka tentu saja dia perubahan fisis, ya. Kita lihat di sini. Ini merah-merah, hijau-hijau, ya. Ini merah sendiri, hijau sendiri. Nah, ini merah dan hijau yang masih berikatan, sama, ya. Maka kita bisa tentukan bahwa ini pastilah perubahan fisis, ya. Ini hanya pemanasan saja, misalnya ini padat atau cair, ini dia menjadi gas, ya. Kita sebut sebagai pemanasan perubahan fisis. Sisanya pastinya perubahan kimiawi, ya, karena berbeda ini. Awalnya merah hijau, ini menjadi merah-merah dan hijau-hijau, ya. Ini pasti kimiawi ini, karena komposisinya sudah berubah. Nah, ini juga awalnya merah dan hijau berikatan, ini menjadi hijau sendiri, merah sendiri. Maka ini kita juga bisa definisikan sebagai perubahan kimiawi, ya. Oke, sebelum diskusi tentang kimia, kita harus tahu dulu dasarnya, ya, tentang model atom Dalton. Nah, ini dikemukakan di tahun 1808, ya. Dalton adalah unsur tersusun atas partikel yang sangat kecil, tidak bisa dibagi-bagi lagi, yang kita sebut sebagai atom, ya. Atom untuk unsur yang sama bersifat identik. Misalnya saya mempunyai unsur X, ya, maka bagian-bagian terkecilnya adalah atom X ini, satu dan yang lainnya sama persis. Ukurannya sama, mungkin masanya sama, warnanya sama, semua sifat-sifatnya sama, ya. Atom dari unsur yang berbeda memiliki sifat yang berbeda. Misalnya saya mempunyai unsur Y, maka atom X dan atom Z ini berbeda ukurannya, sifatnya, masanya, dan lain-lain, ya. Kemudian senyawa tersusun atas atom-atom dari unsur yang berbeda atau unsur yang sama yang bergabung dengan rasio tertentu. Misalnya nih, atom X dan atom Y bergabung menjadi atom X2Y, ya. Nah, ini kita sebut sebagai senyawa, ya. Reaksi kimia di sini, ya, hanya melibatkan penggabungan, pemisahan atau penata ulangan dari atom. Tidak ada atom yang tercipta atau tidak ada atom yang dimusnahkan. Ini konservasi massa, ya. Nah, di sini kita lihat ada berapa nih? 8, ya. Ini ada 16 atom A, atom X awalnya, dan 8 atom Y. Maka setelah reaksi kimia sama jumlahnya, ya. Ini atom Y-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sama atom X-nya ada 16, ya. Ini hanya reaksi kimia itu hanya penata ulangan, ya, yang melibatkan apakah bisa jadi penggabungan atau pemisahan, ya. Tidak melibatkan penciptaan atau pemusnahan atom baru, ya. Selanjutnya Thomson, ya, dalam beberapa eksperimen dengan menggunakan CRT, ya, cathode ray tube atau tabung sinar katoda. Ini CRT ini yang banyak kita jumpai di televisi, ya, televisi yang lama, yang tabung itu, atau di
komputer yang lama, layar komputer yang lama, ya, tabung sinar katoda. Ya. Thomson ini dalam sebuah eksperimen ada berkas cahaya dari katoda. Katoda itu bermuatan negatif, ya, menuju anoda bermuatan positif. Ada berkas sinar tertentu, ya. Nah, ternyata berkas sinar ini bergerak lurus, ya. Secara normal dia bergerak lurus sampai ke B, ya. Akan tetapi kalau kita menggunakan medan listrik, ini contohnya medan listrik, ya, kita berikan plat negatif di atas dan plat negatif di bawah. Artinya kan ada apa? Ada medan listrik dari arah positif ke arah negatif, ya. Ternyata lintasan berkas sinar ini sekarang berubah, ya. Yang awalnya lurus sekarang berubah menjadi bergerak, dibelokkan ke bawah, ya. Nah, berarti apa ini? Sinar katoda, berkas sinar ini apa? Sesuatu yang ditarik oleh sebuah muatan positif dan ditolak oleh sebuah muatan negatif. Berarti pasti dia adalah sesuatu yang memiliki muatan negatif, ya. Oke, berapa besar dorongan atau tarikan, ya, gaya tarik atau gaya dorong dari medan listrik ini terhadap partikel? Ya, kita bisa hitung gaya elektrostatiknya berapa. Kalau ada sebuah berkas sinar yang bermuatan bermuatan Q, ya, berarti sebuah medan listrik E, berarti gaya yang dialami adalah Q kalikan E, ya. Nah, di satu sisi ketika kita aktifkan medan magnet, ini ada magnet, ya, selain medan listrik ada magnet. Medan magnet masuk dari keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan, ya, jadi tegak lurus arah geraknya, ya. Kalau kita gunakan aturan tangan kanan bagaimana? Ya, BGV kan, ada sebuah partikel bermuatan yang bergerak dengan kecepatan V menembus medan magnet B, maka dia akan mendapat gaya, ya, gaya magnetik. Berapa besarnya? F sama dengan berapa? Banding dengan besarnya medan magnet dan muatan dan kecepatan geraknya si partikel tadi, ya, kalikan sin theta, di mana theta adalah sudut antara B dan V, ya, dalam hal ini 90 derajat, jadi sin 90 derajat 1. FB sama dengan BGV, ya. Ketika kita aktifkan medan magnet, lintasan partikelnya menjadi bergerak ke A titik A, ya. Maka kita lihat lagi dengan aturan tangan kanan. Kalau arah V-nya lurus, B-nya ke arah keluar dari kertas, maka bagaimana arah gaya magnetnya? Ke bawah untuk muatan positif, ya. Karena dia ke atas berarti sebuah berkas sinar ini adalah sebuah berkas yang bermuatan negatif, ya. Maka Thomson di sini menyimpulkan bahwa berkas tersebut pastilah bermuatan negatif, ya. Selanjutnya Thomson juga mengeksperimen dengan berbagai jenis elektroda yang lain, ya, logam-logam yang lain. Ternyata dia bisa didapatkan, berkas sinar ini juga bisa didapatkan dari semua jenis logam, ya, semua jenis atom. Okay, artinya menunjukkan bahwa partikel atau muatan fundamental ini terdapat pada semua jenis atom, ya. Nah, makanya oleh Thomson ini diberi nama sebuah partikel yang diberi nama dengan elektron, ya. Untuk penemuan elektron ini Thomson mendapatkan Nobel Fisika tahun 1906, ya. Lebih lanjut, Thomson ini juga menghitung kira-kira berapa rasio antara muatan terhadap masanya, ya. Nah, ini kita bisa dilihat berdasarkan medan magnet tadi, gaya magnet, ya. Gaya magnet akan memberikan belokan ke atas, gaya listrik akan memberikan belokan ke
bawah, ya. Dia tidak merubah kecepatannya, hanya merubah arahnya. Kalau kita diskusikan lagi di mekanika, ini sama dengan gaya sentripetal, ya. Ini sebuah lintasan lurus, ketika dapat gaya dia akan membuat lintasan dengan jari-jari tertentu, ya. Nah, apa yang membuat lintasannya ini? Ya, ini adalah gaya sentripetal. Berapa besarnya gaya sentripetalnya? Ya, M V kuadrat per R, ya, per R, ya. Nah, boleh kita bisa pakai gaya magnet maupun gaya listrik. Sama dengan apa? Ya, gaya listriknya QE, misalnya, ya, Q kalikan E, ya. Atau kalau kita bisa gunakan juga gaya magnet, sama dengan PQV. Maka kalau kita arrange, ya, maka kita bisa tuliskan M per Q-nya berapa? Massa dibagi muatan, ya. Maka kita dapatkan ya jari-jarinya. Jari-jarinya, besarnya jari-jari kalikan besarnya medan listrik yang kita gunakan dibagi V kuadrat, ya. Nah, R bisa dihitung, E bisa dihitung, V kuadrat bagaimana kira-kira? Agak susah, ya, menghitung karena berkas sinarnya ini tidak terlihat bergerak. Nah, makanya kita bisa gunakan persamaannya atas ini, ya. Pada saat di titik B, berkas yang bersifat lurus tidak dibelokkan ke atas atau ke bawah, maka FE sama dengan FB, ya. FE sama dengan FB, ya. Maka QE sama dengan BQV. Q-nya misalnya saya coret, ya. Maka saya dapatkan persamaan V setara dengan gimana? E dibagi B, ya. E dibagi B, ya. Kan ini lebih mudah, ya. E kita bisa hitung, B bisa kita hitung, R bisa kita hitung, ya. Oleh karena itu Thomson dalam eksperimennya menemukan bahwa rasio muatan terhadap masanya adalah rasio betul, ya, muatan terhadap massa adalah minus 1,7. Ya. Nah, lebih lanjut, Millikan ini, kalau tadi kita sudah tahu M per E-nya, ya, atau E per M, yang kebalik tidak apa-apa, ya. Nah, kita ingin tahu sebenarnya berapa sih M-nya berapa atau E-nya berapa, kita ingin tahu, ya. Maka Millikan ini melakukan serangkaian observasi. Observasi apa? Minyak yang diatomizer, nah, kayak semprot kayak sebuah parfum, ya. Dia menjadi aerosol kecil di sini, oke. Nah, ada dibuat sebuah lubang kecil di sini, ya, sehingga beberapa tetesan minyak akan jatuh di sini, ya. Kemudian dia ditembakkan oleh sinar X untuk memberi tambahan elektron, ya. Jadi untuk mengionisasi, sebagian elektron dari minyak itu akan terlempar dan akan diserap oleh tetesan minyak yang lain. Kalau ada sebuah tetesan minyak yang negatif di sini bermuatan, maka dia akan tertarik ke atas karena kayak eksostatis, ya. Ini kan muatan positif, ini muatan negatif, ya. Selain itu tetesan minyak ini juga mempunyai berat, maka dia akan bergerak ke bawah oleh gaya gravitasi, ya. Maka kalau kita mengobservasi sebuah tetesan minyak yang dia melayang di antara dua plat ini atau bergerak dengan kecepatan konstan, artinya sigma F-nya sama dengan 0, ya, fisika dasar. Sigma F sama dengan 0, maka tetesan minyak itu either diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, ya. Tetesan minyaknya bisa dihitung kecepatannya, beratnya, ya. Gaya ke bawah, gaya gravitasi mg, gaya ke atas apa? QE, ya. Q kalikan E. E bisa dihitung dari beda potensial antara negatif dan positif. G gravitasi bumi, M itu adalah massa dari tetesan minyak. Itu bisa diperkirakan, ya. Kalau minyak kita punya densitas sekian, diteropong dia ternyata ukurannya sekian, berbentuknya lingkaran, maka volumenya bisa dihitung, ya. 4/3 PR pangkat 3 kan. Bisa dihitung masanya dari radiusnya. Oke. Maka bisa didapat, ya,
M didapat, G didapat, E didapat. Yang belum didapat hanyalah Q. Ya. Maka di sini Millikan mengobservasi bahwa untuk massa yang besar dia memiliki Q yang besar pula. Ya. Untuk massa tetesan minyak yang kecil, Q-nya juga kecil. Ada berbagai macam variasi nih. Ya. Nah, yang sedengan Q-nya juga kira-kira berapa ya. Nah, di sini Millikan observasi berapa sih ini, apa kalau di matematika namanya ya, KPK, apa perserikatan terkecil itu apa, nah itu nilai kecil ya. Misalnya di sini ternyata dia mengobservasi bahwa ini kelipatan bulat dari sebuah nilai ya. Ini misalnya 10, ternyata isinya 10x ya. Di sini ternyata 2x ya misalnya. Di sini ternyata yang sedengan isinya Q-nya kira-kira 5x ya. Jadi dari nilai-nilai yang diobservasi ini ternyata ditemukan bilangan terkecilnya ya. Nah, itu ditemukan dia pasti kelipatan bulat dari sesuatu bilangan terkecil, yaitu 1,602 kali 10 berpangkat minus 19 kolom ya. Maka ini kita definisikan sebagai muatan elektron ya. Nah, maka dari Thomson tadi sudah ditemukan M per E atau E per M-nya ya. Kalau kita tahu E, maka massa dari elektron bisa ditentukan ya. Setelah dihitung ternyata partikel terkecil tadi elektron ini memiliki massa kira-kira 9,11 kali 10 berpangkat minus 31 kg. Sangat kecil ya. Nah, Millikan atas penemuannya ini juga mendapat hadiah Nobel Fisika tahun 1923. Nah, jadi berdasarkan penemuan-penemuan tersebut tidak cocok dong model atom Dalton ya. Model atom Dalton kan cuma bilang atom bulat-bulat saja. Nah, ternyata tidak seperti itu. Thomson menemukan ada sebuah partikel negatif ya, di semua atom ada. Oke, akan tetapi atom secara keseluruhan bersifat netral ya. Oleh karena itu Thomson merumuskan sebuah model atom baru ya, yaitu atom memiliki elektron, dua atom bersifat netral secara keseluruhan ya. Untuk mempertahankan netralitas muatannya, maka atom harus memiliki jumlah muatan positif dan negatif yang sama banyaknya ya. Maka model atom Thomson kira-kira isinya atom diilustrasikan seperti sebuah bola dengan muatan positif ya. Ini bola dengan muatan yang dia bermuatan positif ya. Dan di permukaan bola ini tersebar merata elektron yang bermuatan negatif yang bisa terlepas dari bola positif tadi ya. Nah, jumlah muatan positif pada elektron sama dengan jumlah muatan negatif pada elektron sama dengan jumlah muatan positif pada bola atom tadi ya. Ini kita sebut sebagai model atom Thomson ya. Oke, selanjutnya Rutherford dia melakukan eksperimen tertentu ya. Dia membuat sebuah logam emas dibuat menjadi sangat pipih sekali sehingga dia hanya ketebalannya beberapa lapisan atom saja ya. Apa yang dia lakukan? Dia menembaki si logam emas ini tipis sekali ya dengan partikel alfa dari zat radioaktif ya. Nah, kalau kita mempunyai model atom seperti Thomson tadi, bahwa atom adalah terbentuk dari bola-bola pejal ya, yang di sana menempel elektron-elektron seperti kue onde-onde ya, dengan wijennya ya. Kalau kira-kira kita bombardir dengan sebuah partikel, apa yang terjadi? Tentu saja partikel ini sebagian besar akan terpental ya, karena menembuk atom, menembuk bola tadi ya. Akan tetapi yang diobservasi oleh Rutherford justru berkebalikan ya. Dia mengobservasi bahwa justru sebagian besar partikel alfa ini diteruskan ya, lurus, seolah-olah tidak terhalang apapun. Hanya sebagian kecil saja
dibelokkan lintasannya. Ya. Dan sangat lebih sedikit lagi yang dibelokkan, ya, di backscatter, dipantulkan kembali ke arah partikel alfa. Ya. Ya, bahwa sebagian besar partikel menembus lembaran, sebagian partikel dibelokkan, dan sangat sedikit partikel yang dipantulkan. Ya. Maka Rutherford berkeyakinan bahwa tidak seperti itu model atom nih, ya, harus direvisi. Ya. Harusnya atom ini pasti sebagian besar berisi ruang hampa. Ya. Ini menunjukkan bisa menjelaskan kenapa sebagian besar partikel alfa tadi menembus ruangan tersebut, ya, karena memang tidak ada apa-apa yang menghalangi di sana. Ya. Nah, hanya ada sebagian kecil saja partikel yang mampat di tengah-tengah atom yang disebut sebagai inti atom. Ya. Ketika partikel alfa ini pas menembus inti atom, maka dia dipantulkan. Ya. Kalau dia hanya nyerempet sedikit saja, ya mungkin dia akan dibelokkan. Nah, kita bisa lihat dari sini, ya. Nah, ini yang nyerempet sedikit dibelokkan lintasannya, ya. Yang benar-benar head on ini dipantulkan. Dan kita lihat sebagian besar diteruskan, ya, pass through. Ya. Nah, oleh penemuannya itu Rutherford mendapat hadiah Nobel Prize in Physics juga tahun 1910. Ya. Nah, sekarang berdasarkan fakta ini, Rutherford menyusun sebuah model atom baru di mana sebagian atom pastilah berisi ruang hampa. Ya, ini kita ruang hampa. Ya. Hal ini menjawab mengapa sebagian partikel alfa menembus foil. Ya. Muatan atom yang positif terkonsentrasi pada inti atom. Ya. Kita beri nama proton. Hal ini dapat menjawab observasi terkait pembelokan dan pemantulan partikel alfa yang cuma sedikit. Ya. Maka dari perhitungan atom hidrogen, ya, bisa diperoleh bahwa ternyata kalau tadi massa proton ini bisa dihitung sebesar 1,67262 kali 10 4 minus 27 kg. Kira-kira 2000 kalinya massa elektron. Ya. Dan muatan proton sama dengan muatan elektron. Ya, 1,602 kali 10 4 minus 19. Ya. Nah, dan dari analisis statistik diperoleh perbandingan ukuran proton terhadap ukuran atom. Ya. Ini kan terdiri dari inti atom yang sangat mampat di tengah-tengah, ya. Awan elektron atau elektron berputar mengelilingi. Ya, dan sebagian besar terdiri dari ruang hampa. Oke. Kalau kita lihat dari statistik tadi, banyaknya jumlah yang partikel yang terus dibandingkan partikel yang berbelok dibandingkan partikel yang terpantul. Nah, Rutherford bisa memperkirakan kira-kira ukuran inti atom ini sangat kecil dibandingkan ukuran atom, yaitu kira-kira 1/10 berpangkat 13-nya dari ukuran atom. Ya. Nah, itu seolah-olah seperti kalau kita mempunyai sebuah stadion yang gede, ya, GBK, Gelora Bung Karno misalnya, ya. Misalnya satu atom itu diibaratkan seukuran Gelora Bung Karno, maka ukuran inti atom itu kira-kira berapa? Ya. Nah, kira-kira seukuran kelereng yang diletakkan di tengah-tengah tadi. Ya. Sangat kecil dibandingkan dengan ukuran atom keseluruhannya. Ya. Nah, ini model atom Rutherford. Nah, sampai sini hampir semuanya terpecahkan, ya. Model atomnya sudah bisa memenuhi observasi-observasi yang ditemukan di eksperimen. Tapi masih ada satu permasalahan ini, ya. Satu permasalahan belum terpecahkan, ya. Karena kita tahu bahwa hidrogen, atom yang paling sederhana ini, memiliki satu proton dan satu elektron, ya. Nah, selanjutnya atom helium memiliki 2 proton dan 2 elektron, ya. Tadi kita tahu, ya, massa elektron 9,11 kali 10 4 minus 31, massa proton 1,6 sekian, ya, 7 kali 10 4 minus 27. Harusnya kalau 1 proton dan 2 proton, massa helium harusnya 2 kali lipatnya massa hidrogen, ya. Karena massa elektron tidak
sangat kecil ya, bisa dianggap tidak ada ya. Kan tetapi pengukuran menunjukkan bahwa massa helium ini 4 kali massa hidrogen, bukan 2 kali massa hidrogen ya. Maka Rutherford mengira pasti ada partikel lain nih di dalam inti atom yang dia memiliki massa tetapi tidak bermuatan ya. Nah, ini dibuktikan oleh eksperimen dari James Chadwick ya, bahwa ada partikel netral dalam inti atom ya. Dia menggunakan beryllium ya, yang ditembaki oleh partikel alfa ya. Ternyata dari hasil bombardemen itu terdapat partikel-partikel lain ya. Berkas-berkas partikel yang berbeda seperti elektron pada eksperimen Thomson tadi bisa dibelokkan oleh listrik dan magnet ya. Ini sama sekali tidak dibelokkan baik oleh medan magnet maupun medan listrik. Ya, dia diberi nama neutron untuk menunjukkan bahwa muatannya netral dan masanya hampir sama dengan massa proton, 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg ya. Atas penemuan ini Chadwick mendapat Nobel Prize in Physics tahun 1935 ya. Sampai sini komplit ya. Harusnya masih ada model atom Bohr, tapi untuk pembahasan di kimia dasar dan fisika dasar kita bisa menggunakan model atom Rutherford supaya lebih sederhana ya. Kira-kira itu yang sampai sini aja. Oke.